Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Berharap semua baik, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Esther Helena Tulung, kita akan masuk di dalam renungan pagi. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Baik, karena semua kebaikan-Mu dan semua kesetiaan-Mu dalam hidup kami, maka kami boleh ada dan hadir di hari yang baru, hari pemberian Tuhan ini. Terima kasih Bapa, karena ini betul-betul keajaiban yang Tuhan beri atas kami, dan buat kami selalu mengucap syukur untuk setiap nafas, untuk setiap janji berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Bapa, biarlah Engkau akan bersabda dan berfirman bagi kami. Kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Bagian ini sangat menarik. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan tadi di awal bahwa judulnya ini agak menarik, sangat menarik bagi saya karena ini adalah seperti doa atau permintaan dari seorang Musa ketika ia ada di padang gurun. Ketika saya mengatakan tentang gurun, yang terbayang bagi saya adalah satu tempat yang lumayan mengerikan begitu ya. Tidak ada pohon, tidak sehijau Salatiga gitu, tidak sesejuk Salatiga. Kalau panas pasti panas sekali, kalau dingin pasti dingin sekali. Tidak banyak pertokoan, sehingga kalau haus tidak setiap saat kita bisa berhenti dan kemudian bisa singgah ke Maret untuk beli air mineral misalnya, minuman bersoda untuk menyegarkan dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi membayangkan padang gurun, yang saya bayangkan adalah juga pasti banyak binatang-binatang yang bisa setiap saat menyerang kita, dan kemudian bisa ketika kita lengah kita tidak tahu mereka ada di sekitar kita, dan kemudian dalam sekejap mata mereka bisa menyemprotkan cairan berbisa mereka ke dalam tubuh dan seterusnya. Sesuatu yang mengerikan gitu. Sehingga bagi saya wajarlah kalau misalnya seorang Musa minta perlindungan gitu. Tapi ternyata tidak hanya sekedar situasi padang gurun yang demikian itu yang membuat Musa betul-betul pasrah, betul-betul menyerahkan dirinya dan perjalanan dia dan seluruh umat Israel itu yang menjadi alasannya untuk minta penyertaan Tuhan.
Tetapi justru karena dia melihat bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa itu adalah bangsa yang inje-inje mboten kepanggih. Iya, tapi mereka tidak melakukan. Iya, tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang di luar nurul gitu, di luar nalar banget. Jadi sesuatu yang ya karena ada jiwa pemberontak di dalam diri mereka, ada jiwa yang tidak suka menurut. Sehingga kenapa Tuhan memberikan istilah kepada bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, di satu sisi Musa berani sekali untuk melakukan perjalanan itu karena dia sangat yakin, terlalu yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Tetapi dia tahu bahwa ada duri di dalam dagingnya, ada sesuatu yang sulit dia keluarkan dari perjalanan yang sulit ini, begitu. Agak sulit bagi dia untuk bisa membentuk karakter bangsa yang luar biasa tegar tengkuk ini, sehingga memang betul-betul dia mohon kepada Tuhan sampai kalau bisa, Tuhan, Engkau sudah menyuruh aku untuk berjalan, tetapi Engkau tidak memilihkan kepadaku, tidak memberikan kepadaku teman yang bisa menemani saya untuk ada dalam perjalanan. Jadi leader yang sama begitu, atau orang yang bisa mungkin diajak curhat, atau mungkin bisa diajak diskusi bagaimana untuk memecahkan begitu banyak permasalahan yang ada di sepanjang perjalanan. Tetapi ketika engkau mengatakan, Musa mengatakan seperti itu, ketika engkau Tuhan mengatakan bahwa engkau mengenal namaku dan aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, maka tunjukkanlah kasih karuniamu itu kepadaku dan kepada umatmu ini. Karena serius, kalau kasih karunia itu tidak menjadi bagian dari Musa, dia sama sekali tidak mau melakukan perjalanan itu. Makanya di ayat 15 di situ dikatakan bahwa berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan maksudnya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal dalam perjalanan hidup kita sudah punya iman, kita sudah punya pengharapan. Ketika mau memasuki sebuah babak baru, ketika mau membangun cita-cita, ketika mau membuat ya seperti apa yang menjadi goals kita untuk tahun ini misalnya, kita sudah yakin banget nih, sudah 100%, kalau bisa 200%, kalau bisa 1000%, kalau bisa 1.000.000%, kita sudah yakin banget nih. Tetapi terkadang kita menjadi ragu terhadap apa yang menjadi potensi diri kita. Potensi yang paling besar dan yang paling utama itu adalah cara kita percaya dengan pekerjaan Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang ajaib, waktu Tuhan yang ajaib gitu ya. Itu potensi yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita membuat serancangan dalam hidup kita, dan kita sudah melibatkan Tuhan di situ, kita sudah berdoa di situ, kita sudah mendoakan itu. Tetapi tiba-tiba di dalam perjalanan atau baru mulai ada hal-hal yang membuat kita terganggu. Kita masih membawa beban-beban yang seharusnya sudah selesai. Kita masih membawa tegar tengkuknya kita. Kita masih membawa kesombongan kita. Kita masih membawa tinggi hatinya kita. Oh, aku bisa 2024 aku bisa capaiannya ini. Masa aku gak bisa 2025 begitu. Sehingga ketika kita fokus pada sesuatu yang dalam tanda kutip sempat membuat kita terlena dan membuat kita menjadi songong gitu dengan pencapaian-pencapaian kita, secara tidak langsung
kita bisa menggantikan prioritas percaya kita itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita berjalan menurut apa yang kita pikirkan, menurut dengan apa yang kita rancangkan. Belum lagi sesuatu yang membuat kita terluka. Bisa jadi kita langsung drop, kemarin sudah terjadi seperti ini, orang itu masih ada, itu berarti aku bisa mendapatkan kesulitan lagi yang sama seperti itu. Padahal itu masalah sudah selesai, orang itu sudah tidak ada masalah lagi dengan kita, tetapi kita masih membawanya. Itu masih gandol gitu, gandoli kita gitu. Gandolin kita itu bukan itu tidak sengaja, tetapi kita yang masih mau membawa itu sebagai bagian dari beban kita. Kalau kita sudah sanggup untuk melepaskan, kalau kita sudah sanggup untuk berdamai dengan semua situasi, termasuk dengan situasi diri kita, yakin, serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan sanggup kok membuat ceritanya menjadi sempurna. Karena kalau kita pakai kekuatan kita, kita tidak akan pernah mampu untuk sama sekali melupakan semua masalah buruk di dalam hidup kita. Sehingga, yuk kita belajar dari Musa. Musa tahu ketika ia akan ada di padang gurun, ia akan bertemu dengan situasi yang rapena. Belum lagi masalah intern mereka, bangsa yang tegar tengkuk. Dia minta Tuhan memberikan kasih karunia kepada dirinya dan kepada umatnya. Minta kasih karunia Tuhan bagi diri kita dan bagi orang-orang yang di sekitar kita dan bagi semua situasi-situasi hidup kita. Dan minta Tuhan membimbing. Bila Tuhanku membimbing, apa dikatakan situ? Ku di malam pun tentram. Di malam yang gelap pun kita akan mengalami ketenangan, segelap dan sekelam apapun. Kalau kita dibimbing oleh Tuhan, 2025 pasti menjadi tahun harapan baru bagi kita. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menolong kita, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin.